Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. 2 hari yang lalu, Mahfud MD melepas ikan gurame di Danau Wisdom Park. Acara itu dilakukan untuk meramaikan Disnatalis FH UGM ke-76. Acara pelepasan ikan dimulai dengan pelepasan maskot ikan gurame oleh Mahfud MD dan Rektor UGM. Dilanjutkan dengan pelepasan 1940 ekor ikan lele dan 1949 ekor ikan nila. Dari ketiga ikan tersebut, yang menjadi maskot adalah ikan gurame. Berbicara soal ikan gurame, produksi ikan gurame di Jawa Barat pada tahun 2010 mencapai 12.970 ton atau berperan dalam menyumbangkan 22,8% dari hasil produksi gurame di Indonesia. Wah, sungguh jumlah gurame yang cukup banyak, bukan? Daerah penghasil gurame di Jawa Barat mulai dari Ciamis, Tasikmalaya, Bogor, sampai Indramayu. Data produksi ikan gurame di Indonesia menurut KKP 2017 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, produksi ikan gurame mencapai sekitar 84.681 ton per tahun. Kemudian pada tahun selanjutnya, produksi ikan gurame mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu 220.126 ton per tahun. Tapi bisa dibilang ikan gurame termasuk yang paling jarang dibandingkan ikan-ikan lainnya. Hal itu sebenarnya sejalan dengan jarangnya masyarakat dalam mengkonsumsi ikan gurame. Bukan tidak enak atau tidak suka, justru karena menu masakan gurame yang selalu dibanderol dengan harga selangit membuat warga enggan memilihnya menjadi menu makanan dan lebih memilih ikan lain yang masih satu kerabat dengan gurame seperti ikan nila. Meskipun begitu, untuk kalangan atas tetap saja ikan gurame selalu menjadi menu makanan andalan karena rasanya yang gurih dan nikmat. Mereka rela merogoh kocek yang banyak demi menikmati satu hidangan ikan gurame yang lezat. Mengenal ikan gurame. Ikan gurame adalah salah satu spesies yang masuk ke dalam genus Ospronemus dan dalam bahasa Latin juga disebut Ospronemus gourami. Ini memiliki habitat di air tawar. Ikan gurame menurut beberapa sumber adalah salah satu ikan asli Indonesia. Ikan ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi karena memiliki rasa yang sangat enak dan lezat. Ikan gurame ini hidup di air yang tenang seperti misalnya rawa, danau, waduk, dan kolam. Ikan gurame pada umumnya menyukai air yang tenang dan tawar, sehingga ikan ini sangat sulit ditemui di sungai-sungai yang deras. Ikan gurame paling suka dipelihara pada ketinggian 50-40 meter di atas permukaan laut. Biasanya ikan gurame menyukai suhu yang berkisar antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Ikan gurame bukan hanya terkenal enak saja, tapi ikan ini juga memiliki nutrisi super tinggi. Ikan yang cukup terkenal dan menjadi menu favorit masyarakat Indonesia. Tak heran jika hampir di semua restoran di Indonesia, kamu mungkin akan menjumpai sebagai hidangan luxurious saking mahalnya. Bukan hanya memiliki cita rasa yang lezat saja, namun ikan gurame memiliki sejuta manfaat buat kesehatan. Ikan gurame punya kandungan protein sebanyak 19%. Hasil ini jauh lebih tinggi dari jenis ikan lainnya, kayak ikan lele, nila, sama ikan mas. Apalagi kandungan asam amino esensial yang dihasilkan itu cukup gede. Selain protein, kandungan nutrisi yang lain yang terdapat ada di gurame ini adalah lemak, yakni sebesar 2,2%. Hasil ini dinilai lebih tinggi dari ikan mas yang hanya memiliki kandungan 2% dan ikan nila cuma 0,49%. Bukan hanya itu, gurame juga punya kandungan penting lainnya seperti vitamin dan zat makronutrien serta mikronutrien lainnya. Padahal sudah terkenal akan harganya yang tinggi selangit, rasanya yang begitu gurih, dan kandungan gizi yang tinggi. Tapi tetap saja budidaya ikan gurame kurang populer di kalangan masyarakat luas. Budidaya ikan gurame membutuhkan perawatan intensif. Ternyata ternak ikan gurame menjadi kurang populer, salah satunya disebabkan karena ikan ini membutuhkan perawatan yang super duper intensif.
Nah, kalau berhubungan dengan budidaya atau ternak ikan, pasti yang pertama terlintas adalah kolam ikannya. Iya nggak sih? Kolam yang digunakan untuk budidaya ikan gurame dapat berupa kolam tanah, kolam tembok, dan kolam terpal. Tinggal kamu sesuaikan aja tuh sama keinginan kamu mau pilih jenis kolam yang mana. Yang paling penting sih bukan jenis kolamnya ya, tapi kebersihan dan kualitas air untuk kolam itu sendiri. Kalau kamu mau memulai ternak gurame pada saat ikan masih kecil, kamu sangat membutuhkan ketelatenan dan proses perawatan yang intensif. Sebenarnya nggak selalu ikan gurame, semua ikan juga kan perlu dirawat ya, apalagi ketika ukurannya masih terbilang kecil. Begitupun ketika ikan beranjak remaja. Proses perawatan tentunya harus selalu berlanjut. Perawatan pada ikan gurame harus perhatiin sirkulasi dan kualitas air yang baik perlunya. Perlu diperhatiin kebersihan kolam dan suhu airnya juga. Air kolam yang kotor akan bikin penyakit buat si ikan gurame. pH pada air kolam juga harus netral. Wah, terkenal ribet juga ya kalau dipikir-pikir. Kualitas pakan juga harus diperhatikan ya. Pakan yang memiliki kualitas yang baik akan bikin efek yang baik juga buat si ikan gurame itu. Ikan gurame yang udah berumur beberapa bulan bisa kamu berikan daun talas, daun pepaya, daun singkong, dan lain-lain. Selain itu, dapat kamu berikan juga pakan selingan kayak dedak, ampas tahu, dan bungkil keledai. Pemberian pelet ikan juga disarankan karena pelet ikan punya kandungan gizi dan nutrisi yang baik buat ikan. Butuh jangka waktu panjang. Alasan kedua, kenapa ikan gurame nggak sepopuler ikan lain adalah soalnya butuh jangka waktu yang lama banget. Maksud dari jangka waktu di sini adalah jangka waktu buat panen. Karena nggak bisa dipungkiri kan, kalau kita ternak, ya pasti yang diharapkan dan yang paling ditunggu-tunggu nih, itu adalah waktu panen. Ya syukur-syukur kalau udah nunggu waktu lama ya untuk panennya, ternyata ikan yang dipanen sehat-sehat semua. Ya kamu bisa jadi auto sultan. Tapi gimana kalau tiba-tiba ikan kamu mati di tengah perjalanan menuju panen? Waduh, bisa-bisa bangkrut. Karena gurame tujuannya mau untung tapi malah buntung. Nah, hal ini yang sering kali menjadi pertimbangan bagi para pembudidaya ikan. Pasalnya, ikan gurame memiliki masa panen yang lebih lama dibanding ikan lain. Gurame juga dikenal dengan ikan air tawar yang sangat lambat pertumbuhannya. Dengan cara budidaya konvensional, gurame membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk membesarkan benih ukuran 2,3 cm hingga mencapai ukuran gurame konsumsi yang beratnya sekitar 500 gram. Sehingga cara pemanenan atau ya manen gurame ini, ternaknya nggak boleh sembarangan. Cara panen benar-benar harus diperhatikan ya. Jangan sampai kamu udah terlalu seneng karena ikanmu sehat-sehat dan menjadi sultan, sudah di depan mata kamu jadi terburu-buru dan terlalu bersemangat pas proses pemanennya. Akhirnya bikin ikanmu stres dan terluka. Nah, makanya itu, pas panen disaranin buat pakai jaring yang halus banget biar sirip ikan gurame nggak rusak. Kalau sirip ikannya rusak, bisa menurunkan kualitas ikan gurame tersebut. Selain menggunakan jaring, ada juga kamu bisa pakai tangan buat menelusuri kolam, kemudian mengangkatnya dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Jadi mungkin kalau kamu ngeliat ada orang megang ikan gurame di kolam budidayanya, itu bukan atraksi ya, tapi memang salah satu cara untuk panen gurame. Kendala yang sering terjadi. Kendala yang sering terjadi pas induk gurame yang telah matang, gonatnya kadang-kadang nggak mau memijah. Kok bisa? Ada ikan yang mager buat mijah? Nah, tahu nggak sih? Hal ini disebabin gara-gara kondisi kolam yang mungkin kurang nyaman buat indukan untuk memijah. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kamu perlu membuat lingkungan kolam yang nyaman buat indukan gurame dengan cara memilih lokasi kolam pemijahan yang bebas dari lalu lalang orang. Ya, supaya itu bikin nggak stres si induknya itu, karena kenyamanan tetap nomor satu. Nah, terus kamu juga pernah nggak sih lihat benih ikan gurame yang gendut? Nah, itu kamu harus hati-hati, itu bukan lucu ya. Kalau yang gendut hanya di bagian perut, kamu harus waspada karena benih gurame yang perutnya gendut ini penyakitan. Penyakitnya disebabkan oleh nematoda.
Biasanya benih yang terserang penyakit ini tidak nafsu makan dan akan susah membuang kotoran, dan kalaupun keluar, kotorannya biasanya berwarna putih. Untuk mengatasinya, kamu harus mengganti air kolam dan suplai oksigen pada kolam ditambah. Ya, kalau tadi terserang cacing, sekarang ada juga benih ikan gurame yang sering terserang parasit seperti Argulus. Parasit ini cepat berkembang pada air yang kotor dan memiliki pH yang rendah. Gejala benih ikan gurame yang terserang oleh parasit Argulus ini bakal terlihat sering menggosok-gosok badannya ke benda sekitar. Selain itu juga tubuh benih akan diselimuti lapisan lendir. Kalau gitu jadi kasihan ya, pasti bakal gatel-gatel tuh ikannya karena nggak bisa nggaruk. Nah, kalau cara ngatasinya kamu bisa menggunakan methylene blue atau methyl group. Keuntungan budidaya gurame. Tapi tenang, kendala-kendala tersebut dijamin nggak akan terjadi kalau kamu telaten. Bahkan kalau telaten dan sabar, ya bisa jadi kunci buat kamu berhasil dan bakal puas sama hasilnya. Seperti nasibnya kayak 3 orang narapidana rutan Trenggalek bisa panen gurame sebanyak 2 kuintal. Budidaya ikan gurame tersebut merupakan salah satu cara pembinaan kemandirian bagi narapidana. Selain membuat narapidana tadi menjadi terlatih untuk mandiri, kegiatan ini juga tentunya bisa menghasilkan cuan yang sangat lumayan. Kepala Rutan, Bapak Sambio memerintahkan untuk melanjutkan kegiatan budidaya ikan gurame meskipun nantinya narapidana tersebut telah selesai masa tahanannya, dengan tujuan agar bisa terus menjadi pembudidaya ikan gurame di Trenggalek. Ada juga salah satu akun TikTok bernama @foryou membagikan postingan seorang pembudidaya ikan gurame yang menjual indukan gurame dengan omset setara gaji PNS golongan 4 dan bisa naik haji dalam waktu 6 bulan. Bahkan pernah meraup keuntungan 22 juta rupiah hanya dalam waktu 64 hari. Wah, gila sih, pencapaian yang sangat luar biasa ya. Jenis ikan gurame yang diminati pasar. Kalau kamu sudah tahu cara perawatannya dan berniat pengen ternak ikan gurame, pasti mungkin kamu bertanya, selanjutnya tentang jenis apa nih yang guramenya itu paling diminati di pasaran. Jadi ada beberapa ikan gurame yang diminati pasar dan harganya terbilang mahal untuk seekor ikan. Yang pertama adalah gurame soang atau gurame angsa. Ya, ikan ini disebut demikian karena ikan jenis ini punya kepala yang sedikit menonjol seperti angsa. Bahkan bentuk tubuh gurame angsa sedikit memanjang, pipi ke bagian samping. Harga ikan gurame soang ini mencapai 3.000 per bibitnya. Gurame ini merupakan ikan gurame yang paling banyak dijumpai di restoran. Kemudian ada juga gurame Jepang. Walaupun namanya gurame Jepang, tapi sebenarnya ikan ini bukan berasal dari Jepang ya, melainkan berasal dari Jawa Tengah. Ukuran tubuh gurame Jepang ini lebih kecil dibandingkan ikan gurame angsa. Panjang tubuh ikan gurame Jepang ini cuman 45 cm doang. Dengan beratnya sampai 40 kilogram. 4 gram, 4 kilogram maksudnya ya. Nah, ada juga ikan gurame bastar. Ikan gurame jenis bastar memiliki tubuh yang berwarna abu kehitaman dan warna putih di bagian kepalanya. Ikan gurame bastar bisa memiliki berat hingga 3 kilogram dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Harga ikan gurame bastar sekitar Rp800 hingga Rp1.000 per bibitnya. Nah, itu tadi ya, top 3 dari ikan gurame yang bisa kamu budidayakan. Kamu bisa pilih ya, mau gurame bastar, gurame Jepang, atau gurame soang. Tulis di kolom komentar nih. Jadi itulah dia kenapa ikan gurame jarang banget dibudidayain dan mungkin kurang populer. Rata-rata opsinya kalau nggak budidaya ikan nila atau yang paling terkenal nih adalah ikan lele. Ya, meskipun begitu, budidaya ikan gurame menjadi unpopuler soalnya masa panen yang lama. Banyak masyarakat yang nggak mau ambil risiko untuk waktu yang panjang. Namun sebenarnya balik lagi ke semula. Kalau kamu ingin jadi sultan lewat jalan budidaya ikan gurame, kamu harus telaten dan sabar ya. Nah, kalau kamu siap nggak nih buat budidaya ikan gurame? Kalau misal ada teman kamu nih yang mungkin ya baru keluar dari kerjaannya dan pengen budidaya ikan, kamu bakal rekomendasiin ikan apa? Apakah ikan nila, ikan lele, atau ikan gurame?
tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.